Bung Masinton, Anda aktivis 98, tapi saat ini Anda juga adalah politisi dari PDI Perjuangan. Partai Anda saat ini memegang kekuasaan pemerintahan. Kalau saya tanya, Anda sebagai baik aktivis 98 yang juga politisi dari PDI Perjuangan, bagian dari pemerintahan, untuk melakukan analisis atau mungkin jangan-jangan otokritik. Sebenarnya bagaimana sih komitmen pemerintah sejauh ini untuk menjaga amanat reformasi? Ya, Mbak Sofi. Ya, silakan, Bung Masinton. Halo. Bung Masinton bisa dengar suara saya? Iya, saya kan harus objektif ya, dan Oke. kemudian saya juga harus konsisten pada cita-cita reformasi dan demokrasi itu. Dan itu cita-cita itu sejalan dan senapas dengan platform dan ideologi perjuangan di partai yang menaungin saya, PDI Perjuangan, seperti itu. Jadi hari ini kita merasakan betul ya bagaimana harapan-harapan reformasi itu masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, seperti itu. Nah, satu persoalan ya reformasi dan demokrasi itu tadi ya, seperti yang disampaikan Bung Usman dalam aspek demokrasi politik ya, bahkan mengalami kemunduran seperti dalam penilaian Bung Usman tadi, dan kemudian dalam aspek demokrasi ekonomi yang saya sampaikan juga mengalami hal yang sama. Nah, ini kan kita harus konsisten ya, konsisten pada gagasan genuine dari reformasi dan demokrasi 24 tahun lalu, tahun 98 itu. Nah, ini yang harus kita ingatkan terus dalam aspek siapapun itu pemerintahannya, baik itu dari separtai, baik dari satu partai dengan saya maupun dengan partai yang lain gitu ya. Karena kita harus menjaga amanat dari reformasi dan demokrasi tahun 98 itu. Oke. Nah, disitulah kita berpijak seperti itu, Mbak Sufi. Jadi saya harus menyampaikan secara objektif bahwa mimpi-mimpi itu secara gagasan genuine itu belum terrealisasi gitu loh. Oke. Bahwa ada yang terrealisasi dalam aspek kebebasan atau demokrasi secara formal, muncul lembaga-lembaga negara dan lain-lain begitu ya. Ya ada seperti itu. Itu harus kita nggak bisa hindarin itu memang faktanya ada. Tapi demokrasi dalam aspek prosedural. Baik. Kita kan harus dorong kepada aspek demokrasi substantif tadi, mana demokrasi yang mendatangkan keadilan dan kesejahteraan. Oke, ini penilaian dari dalam PDI Perjuangan. Kalau dari Bung Usman seperti apa? Komitmen pemerintah menjaga amanat reformasi. Komitmen pemerintah maupun komitmen Dewan Perwakilan Rakyat itu sangat lemah. Dan ini bisa dilihat dari berbagai catatan penilaian kondisi demokrasi Indonesia setiap tahun. Bukan hanya tidak berubah, tapi cenderung turun dalam 14 tahun terakhir atau dalam 10 tahun terakhir. Demikian pula dalam konteks komitmen negara hukum. Tadi kita dengar pidato Presiden berkomitmen untuk menegakkan negara hukum, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat secara berkeadilan. Di atas kata-kata itu tidak salah, bahkan baik. Tapi komitmen tidak cukup dengan kata-kata. Dia perlu tindakan, dia perlu kebijakan yang nyata. Indeks negara hukum kita tahun lalu misalnya 2021 itu turun dan lebih rendah dari tahun 2020. Bahkan kita masuk ke peringkat 68 dari 139 negara yang diteliti atau yang disurvei oleh World Justice Project. Dan ini mencerminkan bahwa negara hukum kita pun indeksnya mengalami penurunan, turun 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Jadi kalau di tingkat Asia, Indonesia tuh Asia Tenggara misalnya dapat peringkat 9, dan itu nggak berubah juga dari tahun lalu. Bukan karena Indonesia mengalami kemajuan, tapi karena negara-negara Asia Tenggara lain mengalami kemunduran. Misalnya Thailand mengalami kudeta tahun 2014, kemudian Myanmar juga demikian gitu. Dan terakhir misalnya Filipina bahkan memilih anak diktator untuk kemudian memimpin negara Filipina. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bisa jadi Indonesia juga rentan dengan kemungkinan kembalinya otoritarianisme atau kembalinya apa yang disebut sebagai strong leader, pemimpin yang kuat. Dan pemimpin yang kuat ini biasanya
memiliki kecenderungan kuat untuk memperkuat negara dalam pengertian yang intrusif, yang otoritarian, yang membatasi kebebasan sipil, melemahkan oposisi politik di parlemen, dan memanipulasi kredibilitas sistem pemilihan umum. Sekarang saja kita lihat upaya untuk memperpanjang 3 periode masih muncul. Upaya untuk mengubah atau menghapuskan pemilihan langsung masih muncul. Demikian pula di tingkat parlemen, saya apresiasi langkah siapapun anggota parlemen yang berusaha bersuara kritis. Tetapi secara umum, kekuatan oposisinya lemah sekali. Sehingga banyak sekali kebijakan undang-undang, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja yang diprotes para mahasiswa, dan yang terakhir adalah kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua, termasuk daerah otonom baru. Ini memundurkan salah satu dari 6 visi reformasi yang sangat penting, yaitu otonomi daerah, yaitu desentralisasi pemerintahan daerah. Nah, yang sekarang terjadi adalah sentralisasi pemerintahan dari daerah ke tingkat pusat. Ini adalah kemunduran yang cukup serius dan harus diperhatikan. Oke, terakhir saya hanya punya waktu sedikit. Saya ajukan pertanyaan yang sama untuk Bung Usman dan juga Bung Masinton. Bung Masinton terlebih dahulu, cita-cita reformasi saat ini menurut Anda sudah terwujud atau jangan-jangan masih jauh atau mungkin justru lebih jauh sebenarnya? Sorry Mbak Sofi, saya kurang kedengeran. Menurut Anda, cita-cita reformasi itu masihkah jauh untuk bisa terwujud di Indonesia? Oke, tampaknya saya mengalami gangguan dengan Bung Masinton. Bung Usman, pertanyaan yang sama. Menurut Anda cita-cita reformasi masihkah jauh? Bisakah kita sampai pada cita-cita itu? Bisa, asalkan kita terus menjaga keyakinan kita pada demokrasi. Periode demokrasi yang sekarang 24 tahun, kalau dibandingkan dengan periode anti-demokrasi atau otoritarianisme di dalam masa Orde Baru selama 32 tahun, mencerminkan bahwa kita baru 2/3 perjalanan. Baik. Untuk membangun sistem kepartaian yang kompetitif, kita masih harus bekerja lebih keras lagi, memastikan ada subsidi partai, memastikan kompetisi yang terbuka, tidak ada electoral threshold yang ketat, tidak ada presidential threshold yang sangat rigid, dan juga kebebasan pers yang sangat kuat, termasuk partisipasi warga, bukan hanya dalam konteks pemilu mencoblos, tetapi dalam setiap tahun ketika merumuskan kebijakan. Itu yang saya kira harus diperkuat, dan selesaikanlah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Baik. Juga desentralisasi daerah itu sangat penting untuk membangun kemakmuran melalui peran-peran dari pemerintahan di tingkat daerah, apalagi seperti Papua yang memiliki otonomi khusus. Jadi saya kira 2/3 perjalanan ini masih ada 1/3 perjalanan ke depan, kita bisa tersasar, kita bisa tersesat, tapi kalau ada kemauan dari berbagai komponen bangsa, saya kira demokrasi ini bukan hanya terjaga, tapi bisa lebih meningkat lagi ke depan sampai mencapai cita-cita reformasi. Baik, terima kasih Bung Usman Hamid. Terima kasih juga Bung Masinton. Tadi sayang sekali ada gangguan komunikasi, tapi saya yakin Anda juga pasti setuju ya, Bung Masinton ya. Cita-cita kita sebenarnya untuk reformasi bisa dicapai ya? Ya, itu harus menjadi kesepakatan bersama. Baik. Bagaimana kita mendistribusikan keadilan dan ekonomi kesejahteraan buat masyarakat Indonesia, bagaimana tata kelola pemerintahan dan negara yang berpihak dan melayani rakyat, bagaimana kekayaan alam, ya Indonesia ini dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Baik. Jadi kita harus bertumpu pada cita-cita bersama kita sebagai sebuah bangsa melalui reformasi dan demokrasi tahun 98, dan itu senapas dan sebangun dengan cita-cita pendirian kemerdekaan bangsa kita ketika diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta tahun 1945 itu. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Kita tentu berharap posisi yang mundur sedikit ini soal demokrasi dan cita-cita amanat reformasi ini bisa kita perbaiki bersama, karena kita terus optimistis bahwa Indonesia bisa jadi negara demokrasi yang kuat. Bung Usman, terima kasih. Bung Masinton, terima kasih. Sehat terus. Sampai jumpa lain waktu ya.